Budidaya Online, Bab ke-62. Lalu apa yang harus Xiao Hua panggil saudara Yuan? Dia bertanya padanya. Tian Yu Tian. Itu nama asliku, kata Yuan padanya. Xiao Hua mengerti. Saudara Tian. Dia menganggukkan kepalanya. Terima kasih, Xiao Hua. Yuan dan Xiao Hua terus mendekati pintu masuk kota. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di gerbang kota. Dan yang mengejutkan mereka, ada sekelompok kecil orang berkumpul di sana dan tampak seperti sedang mengelilingi sesuatu. Dan mereka semua adalah pemuda. Nona Peri, siapa namamu? Saya Bai Chen dari Akademi Harimau Surgawi. Lupakan dia, peri muda. Ayah saya adalah penatua di Sekte 9 Bangau yang bergengsi. Petik 2. Mengapa kamu berdiri di sini sendirian? Nona muda, apakah Anda sedang menunggu seseorang? Kenapa kamu tidak ikut denganku saja? Sebuah suara yang jelas dan terdengar menyenangkan tiba-tiba menyela para pemuda ini. Maaf, tapi saya tidak tertarik untuk menemani Anda semua. Dan saya sudah memiliki jadwal dengan orang lain. Apakah kamu mengatakan orang yang kamu tunggu ini lebih penting daripada aku? Yin Zhou, murid batin dari Gunung Jadevis yang perkasa. Sebuah suara arogan bergema sesudahnya. Betul sekali, suara feminin itu menjawab. Terdengar setenang kolam yang tenang. Orang ini lebih penting bagiku daripada apapun di dunia ini. Suara ini milik. Yuan bisa langsung mengenali suara indah ini bahkan jika dia menggumamkan satu kata dengan 1000 orang berbicara keras di sekitarnya. Keberanian. Saya tidak peduli jika Anda memiliki wajah yang cantik. Tetapi beraninya Anda menamparkan wajah saya di depan rekan-rekan murid saya. Yuro, Yuan meneriakkan namanya saat dia mendekati kerumunan. Saudara laki-laki, mata Yuro berkedip cerah setelah mendengar suaranya. Meskipun terdengar lebih jelas dan lebih energi dari biasanya, dia tidak akan pernah mengira suaranya adalah suara orang lain. Siapa kamu? Kerumunan di sekitar Yuro segera mengalihkan perhatian mereka ke Yuan dengan cemberut, yang menunjukkan ketenangan di wajahnya. Oh, apakah Anda mungkin orang yang dia tunggu? Orang yang lebih penting dari saya? Kalau begitu kamu punya waktu tepat 3 detik untuk berbalik dan pergi sebelum aku. Sebelum pria itu bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, Yuan maju selangkah dan mengayunkan pedangnya dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti dengan mata. Berhenti tepat di depan leher pria itu. Saya tidak peduli siapa Anda. Anda memiliki 3 detik untuk meninggalkannya sendirian sebelum saya mengirim Anda ke neraka. Yuan berbicara dengan suara dingin dan menuntut. Tatapannya dipenuhi dengan perasaan mengerikan yang mengancam untuk menghancurkan apapun yang berani melanggar perintahnya. Merasakan pedang dingin menekan lehernya, pria bernama Yin Zhou bahkan tidak berani menelan. Pemuda ini berada di alam prajurit roh tingkat kelima. Dia pasti murid jenius dari sekte terkenal. Saya tidak bisa main-main dengan dia. Yin Zhou menangis dalam hati setelah merasakan aura kuat yang memancar dari tubuh Yuan. Pasti ada salah paham. Tuan muda, aku akan segera pergi. Begitu para murid dari Gunung Jadevis pergi, yang lain juga pergi dalam diam. Tidak berani menyinggung ahli misterius yang muncul entah dari mana. Saudara Yuan, Xiao Hua tercengang oleh keganasan yang ditunjukkan oleh Yuan barusan. Karena ini adalah pertama kalinya dia melihatnya memancarkan niat membunuh terhadap manusia lain. Bahkan, dia tidak tahu dia bisa mendominasi ini. Ketika jalan antara saudara kandung telah dibersihkan dan Yuro akhirnya bisa melihat pemuda tinggi dan tampan yang berdiri tidak terlalu jauh darinya. Dia menutup mulutnya karena terkejut, dan matanya berkedip dengan banyak emosi secara bersamaan, menyebabkannya menjadi berkaca-kaca. Kamu lebih tinggi dari yang kuduga, Yuro. Yuan berbicara dengan senyum hangat di wajahnya. Tatapannya pada wanita muda cantik di depannya. Saudara Tian, Anda, saya, Yuro terdiam. Meskipun dia sudah mempersiapkan sebelumnya apa yang ingin dia katakan padanya. Setelah melihat kakaknya yang telah lumpuh hampir sepanjang hidupnya berdiri dan terlihat sangat sehat, dia benar-benar kehilangan kata-kata. Ada apa, Yuro? Mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Kucing menguasai lidahmu, Yuan berkata padanya setelah menunggu cukup lama. Saudara Tian, wah, menanggapi kata-katanya, Yuro menerjang dirinya dengan tangan terbuka lebar sambil menangis keras. Aku tidak percaya.
Kau terlihat lebih baik daripada yang kubayangkan jika kau sehat. Yuan segera membuka tangannya untuk menangkapnya dalam pelukannya sebelum memeluknya erat-erat. Sesuatu yang ingin dia lakukan selama bertahun-tahun tetapi tidak mampu secara fisik. Namun, dengan 100% sistem immersive cultivation online, akhirnya Yuan bisa merasakan kehangatan Yurou. Dan mimpi Yurou untuk menyaksikan Yuan menjadi sehat kembali menjadi kenyataan. Dan meskipun mereka hanya di dalam permainan dan tidak di dunia nyata, itu masih sangat berarti bagi mereka. Ya, kau juga terlihat sangat berbeda dari yang kubayangkan, kata Yuan padanya. Beberapa menit kemudian, setelah Yurou cukup menangis dan tenang, Yuan berkata kepadanya, "Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada teman kecil saya yang telah bersama saya sejak awal dan banyak membantu saya sejak saat itu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika bukan karena dia, saya tidak akan berada di sini sekarang. Saya telah mengatakan ini sebelumnya, tetapi dia seperti adik perempuan lain bagi saya sekarang." Petik 2. Petik 2. Yurou menoleh untuk melihat gadis muda cantik yang berdiri di belakang Yuan. Gadis yang cantik, dia terlihat seperti boneka. Yurou terkejut dengan penampilan Xiaohua yang seperti boneka. Tidak ada keraguan bahwa Xiaohua akan tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. "Senang bertemu denganmu, saudara perempuan saudara Tian." Xiaohua adalah Xiaohua. Dia memperkenalkan dirinya beberapa saat kemudian. Dia seorang NPC, kan? Kenapa dia berbicara sebagai orang ketiga? Yurou bertanya pada Yuan. "Apakah itu aneh? Saya merasa sangat lucu," kata Yuan. "Lucu?" Yurou menatapnya dengan mata sedikit menyipit. "Ngomong-ngomong, aku dipanggil Yurou karena saudara Tian memperlakukanmu seperti adik perempuan. Mari kita coba bergaul, oke?" Yurou mengulurkan tangannya ke arah Xiaohua untuk berjabat tangan. Xiaohua mengangguk dan menjabat tangannya. Namun ada suasana sengit di antara mereka berdua. Hampir seperti mereka berdiri di medan perang yang tak terlihat. Bersambung.